Pekik Sasa saat sampai di rumahnya. Dia langsung memeluk tubuh wanita yang sudah melahirkannya itu dengan erat. Rasa takut, rasa malu bercampur aduk saat ini. "Kenapa sayang?" tanya Vira pura-pura tidak mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi anak perawannya ini. Padahal Melinda sendiri sudah menceritakan pada Vira kalau semua adalah jebakannya. Bun, Tante Melinda memintaku untuk menikah dengan anaknya," ucap Sasa terbata. "Kenapa?" tanya Vira terkejut. Ingin sekali Vira tertawa geli melihat ketakutan anaknya ini, tapi dia berusaha untuk menahannya dan memasang wajah serius. "Aku, anaknya Tante Melinda Raihan. Begini Bunda harus percaya aku ya," ucap Sasa berbelit. Dia tidak tahu harus dari mana memulai ceritanya ini. "Iya Bunda percaya, tapi Bunda juga harus tahu jalan ceritanya seperti apa." Tante Melinda melihat anaknya menciumku, "Bun," jawab Sasa. "Tapi Bunda jangan salah paham dulu. Ini semua tidak disengaja Bun. Aku dan Raihan." Sasa tampak menarik nafas panjang. "Begini, malam itu aku haus dan Raihan pulang kemalaman. Karena keadaannya malam hari dan cukup gelap, kami bertabrakan. Aku kaget dan berteriak Bun, tapi si brengsek itu malah menciumku," cerita Sasa kesal mengingat peristiwa memalukan itu. Mana ada lelaki dan perempuan berciuman tanpa adanya rasa. "Bun, bener deh, aku nggak ada rasa sama Raihan Bun. Aku nggak kenal dia," kekeh Sasa. "Tapi kamu menikmati ciuman itu kan?" goda Vira. "Nggak Bun," elak Sasa cepat. Dia sendiri merutuki dirinya yang terdiam saat Raihan menciumnya. Hingga Tante Melinda dan Om Bian melihat mereka. "Cia, kamu sudah dewasa. Kamu sudah pantas untuk menikah. Mungkin memang Raihan jodohmu Cia. Apalagi bibirmu sudah tidak perawan lagi," ucap Vira menatap Sasa tajam. "Bun, ini ciuman tidak disengaja. Lagi pula yang tidak perawan hanya bibir Bun, bukan yang lain," tegas Sasa. "Cia, bagaimanapun kalian harus menikah. Tidak ada yang bisa menjaminkan kalian tidak berbuat macam-macam kemarin." Tanda seru titik. "Itu sama saja Bunda tidak percaya padaku Bun. Kenapa kalian semua mengira kamu macam-macam padahal kami sendiri tidak saling mengenal," ujar Sasa kesal. Dihentakkannya kaki lalu berjalan cepat ke arah kamarnya. "Pengalihan perusahaan akan dilakukan setelah kamu menikah dengan Sasa," ucap Bian tegas. Mana bisa begitu," protes Raihan. "Sesuai permintaan Mami. Jika kamu dan Sasa tidak menikah, perusahaan akan jadi milik kakakmu Zizi," lanjut Bian. "Kak Zizi sudah punya kafe Pi. Tidak akan mungkin dia bisa mengurus perusahaan. Lagi pula dia perempuan. Ada suaminya," bantah Melinda. Apa Mami tega memberikan kepercayaan perusahaan pada suami Kak Zizi daripada aku?" tanya Raihan. "Kenapa tidak? Toh suami Zizi bekerja juga untuk Zizi dan anak-anak mereka nanti," jawab Melinda santai. "Nyatanya sampai sekarang Kak Zizi tidak memiliki anak, bukan?" jawab Raihan. "Bukan tidak diberikan anak, tapi belum diberikan. Zizi juga anak kami, jadi tidak ada salahnya dia yang menguasai semua harta daripada kamu lelaki pengecut yang hanya mau enaknya saja," ucap Melinda membuat Raihan bertambah panas. "Oke, aku akan nikahi Sasa sesuai permintaan Mami dan Papi. Akan aku buktikan kalau aku bukan pengecut seperti yang Mami ucapkan."
Siapkan lamarannya segera, jawab Raihan kesal. Dia bangkit dan keluar dari ruangan papinya. Mi, kamu kelewatan, ujar Bian menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga dia merasakan kekesalan Raihan itu, tapi dia juga tak bisa menentang ibu negara ini. Melinda lah yang berkuasa. Seperti kata pepatah, setinggi-tingginya jabatanmu di kantor, lebih tinggi jabatan ibu negara di rumah. Pi, apa kamu tidak mau menggendong cucu dari Raihan? Tanya Melinda. Usianya tidak muda lagi, Pi. Kamu tahu sendiri kan sepak terjang Raihan bagaimana. Ini saatnya dia mengakhiri semua petualangan cintanya dan memilih Sasa untuk menjadi ratu di istana mereka, ujar Melinda lagi. Sebenarnya semua yang dikatakan Melinda benar. Raihan terlalu cuek untuk memutuskan menikah. Dia terlalu terbuai dengan kenikmatan hidup lajang dengan uang banyak. Tak menunggu lama, akhirnya Raihan dan keluarga mendatangi kediaman Dani dan Vira untuk melamar Sasa. Beberapa hari ini disusunlah rangkaian acara dan tibalah saatnya hari H yang dia nanti. Vira dan Melinda tapi dibenci Sasa dan Raihan. Menurut Sasa, ini dimana awal kesialannya dimulai karena setiap bertemu Raihan selalu dengan tragedi tidak menyenangkan. Saya terima nikah dan kawinnya Felisa Putri Sanjaya binti Dani Sanjaya dengan mas kawin sebesar 2,5 karat cincin berlian dibayar tunai, ujar Raihan dengan satu tarikan nafas. Sah. Para saksi, sah, sah. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan pembacaan doa dan sungkeman pada orang tua. Zizi juga datang di acara sakral adiknya ini. Tapi Zizi datang hanya seorang diri karena suaminya ada urusan penting yang tidak bisa ditinggal. Rendra orang terakhir yang memberikan selamat pada Raihan. Karena dia ingin berbicara panjang atau lebih tepatnya menggoda sahabat seperjuangannya ini. Akhirnya buaya masuk kandang, bro. Semoga bisa jinak, bisik Rendra terkekeh kecil membuat wajah Raihan memerah. Hati-hati, Sa. Dia buaya ganas, goda Rendra lagi menatap Sasa yang terlihat cuek. Kampret lo. Gue doa ini elu dapat jodoh nenek-nenek, ketus Raihan kesal. Nggak mungkin. Secara gue ganteng maksimal, cuy. Selera gue tinggi, bro. Tapi kalau dia lihat-lihat kalian cocok kok, wajar saja berjodoh, goda Rendra lagi. Cocok apanya? Sial iya, sahut Sasa judes. Lo kira gue nggak ngerasa sial gitu dapat elu? Seharusnya elu bersyukur menikah dengan lelaki tampan seJakarta. Ariel Nooh aja lewat. Balas Raihan percaya diri. Huek, lo hamil? Tanya Raihan menatap Sasa. Kampret, elo, marah Sasa pada Raihan yang malah menuduhnya sembarang. Hei. Ini hari pengantin kalian, sebentar lagi malam pertama, jangan berantem di sini. Diranjang saja nanti, goda Rendra membuat Sasa bertambah geram dengan mulut lemes sahabat suaminya ini. Sasa menatap Raihan dengan seksama. Lalu mengangkat bahunya seolah ekspresi jijik pada Raihan, begitu juga Raihan. Tapi gue nggak bohong kok, cocok. Banyak kesamaannya, lanjut Rendra. Mau tahu, kalian itu sama-sama songong. Kalau punya anak nanti lo punya saingan, bro, ucap Rendra tertawa geli sambil memegang perutnya, membuat Sasa bertambah geram. Diinjaknya sepatu Rendra dengan heels yang cukup runcing membuat Rendra terpekik kaget.
Dia segera mengangkat kakinya yang terasa sakit oleh injakan Sasa. Mampus lo, puas. Ejek Raihan dan Sasa melihat Rendra kesakitan. Untung saja tidak terlalu banyak tamu yang datang menghadiri pernikahan mereka, hanya keluarga inti saja. Untuk resepsi nanti malam baru Dani dan Bian banyak mengundang rekan bisnis mereka. Bro, tolong hati-hati, ujar salah satu tamu Dani ketus. Maaf, ucap Rendra menatap perempuan cantik ini sedikit terpesona. Ya, dia adalah Abel, anak dari Zian dan istrinya Della. Tak berselang lama Zaki dan Azizah menikah. Zian ikut menyusul karena dijodohkan orang tuanya. Kini ada putri cantik di tengah-tengah mereka yang masih duduk di bangku kuliah Abel. Abi dan Arif satu universitas yang sama, bahkan mereka pun bersahabat. Cantik, gumam Rendra kecil. Kalau jalan dilihat pakai mata om. Kesal Abel lalu pergi meninggalkan Rendra yang masih terpaku menatap kecantikannya. Kenapa lo? Tanya Abi pada Abel yang terlihat kesal. Lo lihat nih, tunjuk Abel pada gaunnya yang terlihat kotor karena terkena krim kue yang dia makan tadi akibat Rendra menabraknya. Perkara kecil doang Bel. Nggak usah jutek di hari bahagia Kak Sasa. Nanti di laundry juga beres, jawab Abi. Lo bisa bilang gitu? Gedek gue, lihat tuh cowok, bukannya hati-hati malah bengong gitu. Sawan kali ya tuh omom oceh, Abel kesal. Abel memang tipe perempuan ketus, hampir sama dengan Sasa. Mungkin karena mereka sering bergaul bersama, apalagi jika ada Arif yang selalu menggoda Sasa, sudah pasti umpatan kotor sering keluar dari mulut Sasa karena kesal. Sudah berulang kali Vira mengingatkan Sasa. Kalau dia perempuan seharusnya bersikap ramah, tapi tetap saja Sasa tidak mau tahu. Jika dia tidak menyukai seseorang, pasti langsung diucapkannya. Untuk Arif, dia tidak mau menghadiri pernikahan Sasa. Dia terlalu patah hati saat ini. Dia kecewa karena Sasa menikah dengan Raihan. Zaki sudah berulang kali memberikan pengertian padanya, tapi tetap saja Arif tak mau mengerti. Saat ini dia lebih memilih mengurung diri di rumah.